NIM P202001034. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Bendara Aurelia Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pemeriksaan pada neonatus. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya Fitriani, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Dan sebelumnya, saya ingin minta izin kepada Ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kita mulai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan pada bagian kepala. Dilihat dan diraba sutura sagitalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Ini normal, tidak ada penumpukan. Kemudian kita raba apakah ada benjolan seperti cephalematum, anencephalus atau hydrocephalus. Kemudian diraba fontanella mayornya. Kemudian dilakukan pengukuran. Kemudian dilakukan pengukuran lingkar kepala bayi dari dahi dan normalnya rata-rata 35 cm. Kemudian dicek kebersihan mata dari bagian dalam keluar pakai kapas. Dicek kebersihan mata dari dalam keluar bagian kanan juga. Kemudian kita mengecek kebersihan hidung dan mulut, dicek apakah hidungnya ada lendir atau tidak, dan mulutnya juga dicek ada lendir atau tidak. Kemudian dilihat hidungnya, terdapat cuping hidung atau tidak. Ini tidak terdapat cuping hidung, berarti bayinya tidak sesak. Kemudian dilihat kebersihan dari lubang telinga, kita cek lubang telinganya bersih dan sebelah kanan juga bersih. Kemudian dicek bagian bibirnya, ada labios gizi, labiopalatos gizi. Selanjutnya dicek warna bibir, kemerahan atau pucat. Ini bibirnya kemerahan. Lalu dilihat apakah refleks rooting, refleks closing, dan swelling dengan cara mendekatkan jari kita di pinggiran mulut bayi, maka dia akan mencari jari, kemudian ditaruh di bibir. Dia akan mengisap dan juga setelah itu ada refleks menelan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Dicek apakah ada pembengkakan. Ini tidak terdapat pembengkakan. Kemudian juga mengecek tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun vena jugularis. Lalu pemeriksaan area dada. Dilihat bentuk dadanya simetris. Lalu mengukur suhu tubuh bayi. Mengukur suhu tubuh bayi, suhunya normal 37 derajat Celcius. Selanjutnya menghitung denyut jantung bayi memakai stetoskop. Diukur denyut jantung bayinya, diamati bunyinya. Denyut jantung bayinya normal 110 kali per menit dan teratur. Lalu lakukan pengukuran lingkar dada. Lingkar dada diukur di puting susu bayi, kemudian melingkar dan kembali lagi. Lingkar dada bayi normal, yaitu 36 cm. Pemeriksaan pada bagian bahu, lengan, dan tangan. Di sini gerakan bayinya normal. Kemudian dicek jumlah jari, apakah terdapat sindaktili dan polidaktili. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jumlah jari-jarinya normal, tidak ada kelainan. Kemudian kita lihat telapak tangan, tidak ada kebiruan dan warnanya merah. Kemudian mengecek refleks menggenggam bayi. Jadi tangan kita ke tangan bayi, maka dia langsung menggenggam. Kemudian refleks tonic neck. Ini refleks leher, jadi bisa kita lakukan ketika kita angkat bayinya, maka lehernya akan ikut terangkat. Kemudian kita mengecek Moro. Refleks Moro adalah suatu respon pada bayi baru lahir yang akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Jika bayi dikagetkan, maka ada refleksnya. Bisa dikagetkan, diangkat, kemudian diturunkan, atau misalnya kita kagetkan,
Jadi bayi akan mengeluarkan refleks Monro. Selanjutnya kita akan mengecek ke bagian perut. Pemeriksaan pada bagian perut, dilihat perutnya, dicek bentuknya, apakah ada asites atau tidak, kembung atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita menghitung pernafasan. Pernafasannya normal. Kemudian kita melihat benjolan di sekitar tali pusar. Tidak ada benjolan di sekitar tali pusar. Tali pusarnya bersih. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar perut. Pengukuran dilakukan di atas tali pusar, dilakukan di tengah tali pusar. Pemeriksaan kulit, dicek apakah ada vernix. Jika ada vernix, tidak perlu dibersihkan, karena ini untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Kemudian kita lihat warna kulit, kemerahan atau kebiruan. Ini warna kulitnya kemerahan. Lalu kita mengecek tanda lahir. Apakah ada tanda lahir pada si bayi? Tidak ada tanda lahir. Kemudian kita cek apakah ada bercak Mongol, kemerahan atau biru. Tidak ada pada bayi. Lalu kita mengecek pada bagian punggung dan anus. Pemeriksaan punggung dan anus, kita miringkan, kita lihat spina bifida sepanjang tulang punggungnya normal, dicek apakah anusnya berlubang atau tidak, dan anusnya berlubang. Lalu kita cek bagian genitalianya. Pemeriksaan pada genitalia pria, karena ini bayi laki-laki, maka kita cek bagian uretranya, lalu dibersihkan. Kita lihat skrotum, testis, dan penis, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya ke bagian tungkai dan kaki. Pemeriksaan bagian tungkai dan kaki, gerakannya tampak normal, kakinya simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita lihat jumlah jari kakinya, apakah ada sindaktili atau polidaktili. Jumlahnya normal kanan dan kiri. Kemudian dilihat warna telapak kaki, kebiruan atau kemerahan. Ini warnanya kemerahan. Selanjutnya kita cek refleks Babinski, yaitu refleks pada bayi. Gerakan jari-jarinya mencengkram ke bagian kaki bagian bawah, diusap, jadi kita cek kakinya dirangsang. Nah, jari-jarinya seperti mencengkram dan satu kakinya lagi dicek bagian bawah, dia mencengkram. Kemudian refleks plantar, ini juga di bagian kaki, jadi gerakan seperti jarinya dirangsang keluar dan kaki satunya seperti menggenggam pada bayi. Selanjutnya kita mengukur panjang bayi. Kita melakukan pengukuran panjang bayi. Panjangnya sekitar 50 cm. Setelah mengukur panjang bayi, kita menimbang berat badan bayi. Kita letakkan bayi di timbangan bayi. Sebelumnya, pastikan timbangan di angka 0 lalu diletakkan. Kalau misalnya dialaskan dengan kain, sebelumnya kain ditimbang dulu. Hasilnya berapa, kemudian sekarang bayinya ditimbang. Dikurangi hasil timbangan kain. Setelah ditimbang, beratnya 3.500 kg. Dikurangi berat kain. Itu adalah hasil berat badan bayi. Kemudian kita memakaikan kembali bedong bayinya.